Halo semua, kembali lagi di review Gawai dan kali ini kita akan bahas sebuah IM Chi-Fi lagi ya, dari sebuah brand yang saya rasa cukup dikenal juga di kalangan penikmat audio kere hore. Dan gak hanya sebuah IM, kami juga akan bahas sebuah dongle DAC multifungsi yang bisa meningkatkan kualitas audio dari IM kalian. Penasaran seperti apa IM dan DAC-nya? Langsung aja, mari kita mulai reviewnya. Oke, ini dia Hidis MS1 Galaxy dan Hidis SD2. Sebuah IM dan DAC terbaru dari Hidis. Kita bahas satu persatu dulu apa aja yang kalian dapetin di paket pembeliannya. Untuk IM-nya, di dalam boxnya terdapat buds-nya, lalu ada kabel, 3 pasang ear tips, buku manual, dan kartu garansi. Serta ada kartu informasi karakter ini nih, saya kurang tahu atau begitu paham sama yang beginian. Coba kalau kalian tahu, komentar di bawah. Untuk pilihan warnanya ada 4, yaitu warna merah, biru, transparan, dan yang kami review ini berwarna hitam. Dari segi desain, housingnya ya sama seperti desain kebanyakan IM Chi-Fi. Materialnya terbuat dari bahan plastik dengan desain semi-transparan. Di bagian faceplate-nya terdapat tulisan Hidis dan ditemani dengan aksen-aksen 3D hologram di bagian dalamnya. Lalu di bagian dalamnya, kalian bisa lihat ada dual magnetic dynamic driver berukuran 10 mm. Yang diteruskan menuju nozzle yang diberi finishing warna bronze ini. Kemudian untuk konektornya, ini menggunakan dual pin dengan ukuran 0,78 mm. Lanjut untuk kabelnya, punya panjang sekitar 120 cm dengan bahan copper namun udah silver plated. Kebetulan untuk unit yang kami terima ini udah include dengan mikrofonnya ya. Posisinya ada pada kabel sebelah kanan. Lanjut ke bagian konektornya, ini menggunakan jack 3,5 mm. Sudah gold plated dengan tipe seperti huruf L. Untuk kabelnya juga udah anti kusut. Bagian jack menuju splitternya ini di twist ya. Sedangkan dari splitter menuju konektornya ini biasa. Overall untuk fittingnya di telinga saya tergolong nyaman juga ya. Kabelnya juga cukup bagus. Nah, sekarang kita bahas dongle DAC-nya. Ini dia Hidis SD2. Dongle ini punya desain yang mengarah ke desain-desain mecha gitu ya. Dalam paket pembeliannya ada dongle-nya, buku manual dan kartu garansi, serta ada adapter tambahan dari Lightning ke Type-C, dan dari USB-A ke USB-C. Ada 3 pilihan warna dari DAC ini, yaitu putih, hitam, dan yang kami review ini berwarna abu-abu. Secara default, dongle ini punya jack atau input Type-C ya, dan udah support juga buat iPhone 15 series. Tapi jangan khawatir, buat kalian yang masih menggunakan iPhone dengan port Lightning, masih bisa pakai ya, karena di paket pembeliannya udah dapat adapter Lightning to Type-C. Buat yang mau pakai ke PC atau laptop juga bisa, karena udah ada juga adapter USB-A to USB-C. Secara desain seperti yang saya bilang di awal tadi ya, desain ala-ala mecha dan diberi warna abu-abu silver seperti ini. Untuk materialnya terbuat dari bahan aluminium dan resin. Terdapat tulisan Hidis dan ada sebuah lampu indikator yang berfungsi untuk menunjukkan sampel rate dari musik yang sedang diputar. Untuk desainnya sih saya rasa agak sedikit berbeda dari dongle-dongle DAC lainnya yang notabene punya desain yang lurus-lurus aja seperti stick. Menurut saya ada plus minus juga ya untuk desain seperti ini. Plusnya ya udah pasti beda dari yang lain. Desainnya bagus dan nggak monoton. Minusnya mungkin untuk dimensinya aja sih. Kalau dipakai buat gaming seperti ini, jadinya kayaknya sedikit kurang nyaman dan karena bentuknya yang seperti ini. Kecuali kalau kalian gunakan dengan tambahan adapter lagi ya, mungkin bisa jadi sedikit lebih baik. Tapi kalau langsung kalian colokin ke port Type-C seperti ini, saya rasa jadi agak kurang nyaman. Tapi kembali lagi ya ke pribadi masing-masing. Kalau kalian masih merasa nyaman ya fine-fine aja. Dan untuk jack input 3,5 mm-nya ini juga posisinya miring seperti ini ya. Agak gimana gitu sih ya. Cuma ketika kalian padukan dengan jack yang punya bentuk L seperti Hidis tadi, masih aman sih. Tapi kalau bentuknya yang lurus, agak sedikit mengganggu juga menurut saya. Seperti yang saya bilang tadi ya, kalau untuk penggunaan pada PC ataupun smartphone untuk mendengarkan musik aja, nggak terlalu bermasalah karena ya kebanyakan pasti posisi handphone pada saat penggunaan ini bakal diletakin di atas meja. Beda dengan pada saat gaming di mana handphone akan selalu digenggam di tangan. Nah, untuk spesifikasi lengkap dari kedua item ini bisa kalian lihat berikut ini.
Sebelum kita bahas sound quality-nya, ada baiknya buat kalian yang belum subscribe ke channel ini, boleh di-subscribe dulu. Kalau kalian suka dengan hal-hal yang berbau gadget, audio, wearables, dan seputar teknologi lainnya. Oke, pertama kita bahas dulu raw power atau kekuatan murni dari IM ini tanpa bantuan DAC-nya. HiDisk MS1 Galaxy ini menurut saya punya karakter suara yang lebih mengarah ke balance. Di frekuensi low-nya untuk dentuman bassnya sih terasa cukup deep dan bulat. Namun untuk kuantitasnya saya rasa masih standar dan belum bisa masuk ke kategori bass head. Kemudian di frekuensi mid-nya, untuk vokalnya ini berasa jernih dan jelas. Karakternya masih terasa natural. Gaung atau ekonya nggak begitu kerasa juga ya. Posisi vokalnya berada di depan dan nggak berasa begitu terdistorsi ketika digunakan dalam volume yang tinggi. Lanjut ke frekuensi high-nya, untuk treble-nya juga masih termasuk dalam kategori yang pas. Nggak terlalu sepi dan juga nggak terlalu crispy juga. Sound sagging dan imaging juga tergolong baik dan enak. Nah, sekarang kita akan bandingkan jika IM ini di drive atau digabungkan dengan dongle DAC HiDisk SD2 ini. Untuk powernya memang terasa lebih meningkat, terutama di sound quality dan clarity-nya jadi lebih baik. Namun yang paling berasa peningkatannya ada di sektor low dan high-nya. Di frekuensi low-nya untuk bass yang dihasilkan jadi berasa lebih punchy lagi dan saya rasa jadi bisa masuk dalam kategori bass head. Sementara di frekuensi mid-nya nggak ada terasa perubahan yang signifikan, hanya karakternya aja yang berasa lebih clear dan detail suaranya yang lebih bagus lagi. Nah, sama seperti di frekuensi low-nya, untuk high-nya ini juga berasa lebih ke boost lagi. Dimana sekarang untuk treble-nya berasa lebih string dan lebih crispy lagi. Saya coba dengan menggunakan IM lain juga hasilnya sama ya. Lebih terasa ke boost bagian low dan high-nya. Dipakai buat streaming, browsing, dan lain-lain juga masih aman. Untuk dipakai gaming juga aman ya, karena dongle-nya ini udah support mic juga. Untuk sampel audio dan mikrofonnya, bisa kalian dengar berikut ini. Oke, segitu aja untuk review HiDisk MS1 Galaxy dan dongle HiDisk SD2 ini. Dari segi harga sih masih termasuk affordable kalau menurut saya. IM ini dibanderol dengan harga sekitar 250 ribuan. Sementara untuk DAC-nya ini ada di angka $40. Kalian bisa konversikan sendiri ya. Untuk info lebih lengkap dan link pembeliannya bisa kalian cek di kolom deskripsi di bawah. Jangan lupa juga buat masukin voucher diskonnya, ada di kolom deskripsi juga. Semua review ini adalah murni pendapat pribadi kami sesuai dengan apa yang kami rasakan pada saat penggunaan produknya. Perlu diingat ya, selera orang bervariatif. Bisa jadi ini cocok di kami tapi nggak cocok di kalian. Ataupun sebaliknya. Jadi sesuaikan dengan selera masing-masing aja. Terima kasih udah nonton reviewnya, like videonya jika kalian suka, share ke teman-teman kalian jika bermanfaat, dan jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan video-video selanjutnya. Review Gawai out.